Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muslimat, wabil khusus jembatan pimpinan anak cabang, ketua pimpinan anak cabang muslimat Kecamatan Muda yang ingkang kula hormati Ibu Lurah Sebanggan, Ibu Rohiyati Nyun Sewu, kalian sekaligus ketua PKK Kelurahan Sebanggan, dan ibu-ibu ingkang rawuh wonten mriki saking muslimat nggih, kemudian saking Fatayat, saking PKK, kalian mbak-mbak dari Universitas Pancasila Tegal. Alhamdulillah sinten menika kula panjenengan saged ngrawuhi pengaosan niki dalam rangka pengaosan rutin nggih. Estunipun mangke niki disampaikan mauidul hasanah. Saat ini dari wansine dikatakan mauidul hasanah nggih. Ibu-ibu kaget mangke niki dawuhe sambutan saking mewakili ibu pimpinan dawuhaken ibu nyai napa malih. Lah kok sing pinten panggung kok masih adik-adik nggih. Tasih alit nggih. Cuma kok bajunya muslimat. Nah. Nggih, dados perkenalan rumiyin nggih. Perkenalan rumiyin karena tak kenal maka tak sayang. Dados dalam menika nggih naminipun Indah Dewanisa, aslinipun Tuul, nggih, Tuul Bojong Tegal, nggih, tapi dulu sekolahnya di kota. Kemudian hijrah lagi ke Pondok Pesantren Al-Falah Poso Mojo Kediri Jawa Timur. Kemudian pindah lagi ke rumah mertua, nggih, Kang Bani Modal. Alhamdulillah sakit manggil Kang Bani Modal, sakit kepanggil kali ibu Fatayat, sakit kepanggil kali ibu muslimat. Dan alhamdulillah di niki kepanggih kali wajah-wajah baru ternyata niki saking kebanggaan nggih. Ya kalau wingi dalam dipun aturi kalian Ibu Arwana nggih. Terus ken misi pengawasan lah nek kula diberi ruang sini. Terus kula tanglet rumiyin biasanya kita itu tidak. Biasanya melalui muslimat pengisian setiap 1 bulan sekali gini acara itu tingkat ini sudah kantor-kantor, kantor-kantor, alhamdulillah jalur kabarnya jalur. Nah ini dilala wajah baru, ya, kemudian larinya kafe alit uji, terus memiliki kurangku sanes naos jauh di kajian dokter, malah justru melalui kulo kepanggil kali ibu-ibu senior, malah kulo bersyukur sangat. Matur suwun sangat karena apa? Niki wayahe kula sorokan teng panjenengan. Wayahe kula niki ngaji tapi panjenengan sing ngoreksi kula. Niki karena panjenengan itu langsung senior, insyaallah nggih langsung kali wa kalana timbang kula. Amin betul Bu. Amin nggih. Panjenengan contoh kecil pun. Aku pulang. Salat itu kan kewajiban tiyang Islam. Tiang nek wonten tiang boten salat itu berarti tiangnya dianggap kafir. Wonten tiang Islam kok boten salat, loh berarti tiang ini kafir, menyepelekan salat. Lah di dalam salat itu kan wawasannya ngangge bahasa apa? Contoh kecil. Lafaz Allahu Akbar itu kan menjadi rukun qauli dalam salat. Gitu kan? Ternyata nggih penglafal Allahu Akbar menika wonten syarat-syarat yang harus diterapkan. Di antaranya makharijul huruf harus benar. Pengucapan Allah itu tidak boleh wonten huruf kuwi. Allah itu boten parang. Nek boten parang berarti tidak sah. Kalau tidak sah Allahu Akbarnya berarti salat yang boten. Contoh kecil seperti itu. Iku nembel lafaz Allahu Akbar. Tambah malih wonten rukun qauli lagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wonten syarat-syaratnya. Yang mana kalau surat Al-Fatihah ini tidak memenuhi syarat, sedangkan Al-Fatihah ini rukunnya sholat, otomatis sholatnya boten. Kadang Allah, kadang Allah kedawan, kadang kependekan Allah Akbar.
kadang Allahu Akbar lah. Jadi kalau misalkan tasih wonten keliru-kelirune panjenengan dimaafkan, insya Allah dimaafkan. Dan itu sekecone tiap ngaji itu, kalau panjenengan masih ada salah-salahnya itu dan itu dimaafkan. Gusti Allah bilang pirsa, sing penting panjenengan tetap usaha ngaji. Niku nembe contoh sedikit niku dari masalah sholat. Dereng makin masalah sesuci. Lah niki sesuci lho, memangnya sesuci niku napa? Sesuci niku napa mawon cobi menurut ibu-ibu? Sesuci menyucikan najis, terus hadas, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Ibu-ibu belum tahu ada hadas tawasud, hadas tengah-tengah. Nah, niku. Jadi pancen dari dulu, dari SD mungkin dari TK sampai madrasah niku pirsone kalau hadas itu ya hadas kecil, hadas ageng. Nah, tapi ternyata kalau kita telisik lebih lanjut lagi dalam segi keharaman wonten sing namanya hadas tengah-tengah, hadas tawasud. Lah niki hadas nopo? Lah niku panjenengan akan tahu kalau panjenengan ngaji. Meskipun masalah kewanitaan. Terus nek misalkan ketemu kali kula niku mboten jauh-jauh dari masalah kewanitaan, nggih. Balik menawi ustaz-ustaz haler niku nggih sing pun wancine mau idul hasanah niku sing wancine panjenengan ampun ribah ibu, ribah niku perbuatan dosa besar. Lah nek ngoten niku kula dereng saged ngomentari akhlaknya panjenengan niku belum saatnya, karena kula sendiri itu di akhlaknya masih jauh sekali nih Bapak Jenengan itu jauh di bawah panjenengan. Terus untuk menjauhi masalah akhlakul karimah, masalah kon poso, kon tirakat, kon riyadhah itu belum saatnya. Terus nek ken siraman rohani malah kula sing tidak disiram. Oke, terus kula niku hanya intinya mati-matikan lah ilmu pastinya, ilmu katone. Artinya kita itu sarang-sarang sinau, oh ngeten lho bu carane sesuci, ngeten lho bu carane sholat, ngeten lho bu carane ngangge mukena, ngeten lho bu carane bersihi darah sing wonten teng karpet atau ompol sing wonten teng karpet. Niki lho bu carane ngitung menstruasi, niki lho bu ngitung carane ngitung istihadah. Lah niku perempuan nggih rumit mboten? Rumit nembe layar mawon tiang estri tipisnya langsung mutawasi langsung naik pangkat. Najis niku lebih tinggi tinimbang laki-laki. Nek bayi laki-laki nembe lahir niku namung najis mopo papak, najis paling kuenteng. Ibaratnya nek pun dilapis kering ibrat-ibrat ngoten niku pun suci pun beres. Tapi nek wong wadon pipise meskipun nembe lahir niku langsung mutawasi, terus nembe lahir mau wis ribet. Maki pas meninggal kain kafan yo paling kata tinimbang laki-laki nggih mboten? Lah niku. Tapi sing namanya tiang estri di lain sisi kathah keribetane, tapi di lain sisi kathah kemuliaannya. Amin. Amin. Panjenengan niku kathah sangat ingkang dawuhaken nek wong wadon niku kuncine, wong kuncine keluarga, kunci saene keluarga, kunci saene anak turunane kula panjenengan niku karena wong wadon. Wong wadon cerdas, masyaallah anak turunane cerdas. Amin. Nah, kalau sebagai perempuan, konteksnya banyak gini. Perempuan itu pancen harus bisa di depan, bisa di tengah-tengah, juga bisa di belakang. Iso ning dapur, iso ning kasur, yo iso ning panggung. Oke, iso di depan orang. Bisa di depan orang yo kita bisa yang namanya bermuasyarah dengan tetangga-tetangga. Yo enggak harus menjadi wanita. Oh sinarane wong wadon ke uripe kudu ning rumah baik, yo enggak harus seperti itu. Perempuan, sekarang namanya Indonesia pengonten emansipasi wanita. Terus pilihlah mantap sangat ya. Niku nopo malih sekarang yang tadi disampaikan Khofifah Indah Parawansa itu dados nopo. Nggih, perempuan itu sudah tidak saatnya urip ning jero kamar tok. Tapi juga bisa di luar, tapi tetap harus melakukan kewajiban, tugas dan kewajiban dia sebagai perempuan. Misalkan seorang ibu, ya berarti harus ngerti caranya didik anak turunannya. Oke.
Mriki usianipun sampun gadah putus janten nggih. Nah, meskipun sudah gadah putu, tapi kan begitu punya anak, ya, punya anak perempuan atau punya anak laki-laki itu juga harus diperhatikan. Usia tamyiz, ya, usia tamyiz. Terus perempuan itu harus memperhatikan dalam hal apapun, ya, kaitan itu kali pendidikan si anak. Contoh kecil masalah tadi mendidik anak, ngerti? Usia tamyiz ini usia pinten? Usia tamyiz niku ngeten. Dados kalau kita belajar masalah fikih, nggih, iki kaitanipun kali fikih niku kula ngalor ngidul mangke di anu nggih, mangke diremaken nggih. Dados ngalor ngidul ya kan. Ngalor ngidul. Kalau kita berbicara masalah fikih, niku tidak lepas dari yang namanya istilah-istilah tamyiz. Kemudian ketemu lagi baligh, ketemu lagi yang namanya mukallaf lagi. Niki alon-alon mawon nggih, alon-alon mawon kesane panjenengan diboten kabotan tapi tahu secara umumnya. Tetapi niki kula hanya menyampaikan secara umum mawon. Usia tamyiz. Nah, niki yang kula sampaikan niki yang sifatnya secara umum nggih, artinya yang setiap hari kita temui. Terus usia tamyiz niku bisa ditandai dengan dua. Ada yang ditandai dengan dia bisa makan minum sendiri, dia bisa cebok sendiri, tapi umumnya itu ditandai dengan umur. Terus umur 7 tahun wis gampangane. Umur 7 tahun anak panjenengan sudah berusia 7 tahun, itu berarti sudah harus wajib diajarkan hal-hal yang nantinya saat dia balik itu menjadi kewajibannya. Contohnya berarti nopo? Diajarkan sholat, terus diajarkan puasa, terus ngaji, terus diajarkan apa lagi? Madrasah, nggih ngaji terus apa lagi? Carane susuci apa lagi? Aurat. Nah, nggih, terus panjenengan itu mboten Allah isi cilik iki ora jilbaban, Allah isi cilik iki ora sah nggo celana, Allah isi cilik iki mau kembang bela, mau apa tenggawi, nangis setengah dalam kali kaos dalam tok. Nah, kalau usia 7 tahun itu wajib diajarkan hal-hal yang nantinya akan menjadi kewajibannya setelah dia balik. Termasuk menutup aurat. Tadi belum disebutkan karena apa? Di sini masih banyak sekali. Usia 7 tahun masih membuka aurat. Niki mboten kewajiban nggih, tidak kewajiban bagi si anak. Si anak niku mboten ngangge jilbab yo mboten napa-napa. Karena dia belum balik, masih tamyiz. Tamyiz itu usia 7 tahun, dia belum boleh, dia belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib untuk aurat. Tapi yang menjadi kewajibannya adalah orang tua yang mendidik ini. Artinya kalau si orang tua ini boten mendidik, boten mewajibkan si anak, boten memberitahu sampeyan nek pun usia 7 tahun berarti pun wajib sholat, pun belajar sholat, wajib belajar puasa, wajib belajar nutup aurat. Tapi kok membiarkan berarti iki sing dosa pinten? Yang sepae sing dosa. Tapi larang niku dosa mboten nggih mboten, karena larang niku masih usia tamyiz, belum saatnya untuk kewajiban sholat itu belum dikenai oleh dia, belum. Terus sholat niku yo terserah pas sholat boten, lah niku larene. Tapi bagi orang tuanya untuk mendidiknya adalah hal wajib. Nek boten memberitahu berarti angkal dosa. Lah niku nembe usia 7 tahun. Berarti usia 7 tahun itu, karena dia sudah bisa mengesahkan sholat, wis oli dididik sholat, sudah boleh kita memberitahu bahwa sholat itu wajib. Dia juga sholatnya itu bisa sah kalau kalian memenuhi syarat rukunnya. Otomatis nek misalkan dia wudhunya bisa, sholatnya bisa, nek disentuh oleh lawan jenis berarti batal ibu-ibu. Dados niki misalkan panjenengan lagi gadai wudhu, nyentuh lare alit, entah itu sepupune sing bukan makrome panjenengan, niku berarti wudune panjenengan batal. Lah niki katanya mboten wonten karena apa? Allah isi cilik iki usia 7 tahun berarti kelas pinten? Kelas 1, nggih. Kelas 1 SD niku sampun batal wudune, nggih. Dados panjenengan kalau nyentuh lare jaler sing mboten makrome, nggih,
Mahrome bukan mahrome ya berarti sepupu. Iku bukan mahram, nggih. Sepupu niku sanes mahram. Ipar, nggih, ipar mahram mboten? Mboten. Mertua mahram mboten? Mertua. Mertua niku mahrome abadan malah. Maksudnya abadan pripun? Alhamdulillah, mungkin kalau panjenengan boten mengalami, misalkan cerai, niku sampai kapanpun mertua niki boten wonten boten wonten batale. Jadi tidak ada istilah mantan mertua niku boten wonten. Tapi mertua niku abadan niku boten batal. Tapi dengan suaminya ya batal, karena ada yang mengatakan suaminya itu boten batal. Sebab lo kan wis halal, wis olih berhubungan badan. Oh berhubungan badan berolih, itu berwudu boten batal, itu berwudu batal. Yang sebenarnya itu, kalau sesama lelaki itu berarti, kalau dengan suami itu berarti batal. Yang bukan mahram, sepupu itu boten mahram, ipar boten mahram, kemudian teman itu boten mahram, tiang-tiang lah. Tetangga-tetangga wontenku yang bukan keluarga kita, yang bukan mahram kita, itu berarti kalau menyentuh meskipun dia masih usia 7 tahun itu berarti batal. Ini kadang wonten ibu-ibu sing mucal ngaos teng daleme, nggih, lare-lare kan ngaos masih usia alit-alit, nggih, usia 7 tahun, usia 8 tahun, 9 tahun, itu berarti sudah harus disampaikan. Sampean orang guyonan kalau mewadon itu nih, kali lare sebelah biasanya kan wonten lare ini. Nah itu juga berarti nggak boleh senggol-senggolan karena apa? Kan ini batal. Dan ini hanya memberitahu toh. Meskipun si dia misalkan panggungpan orang terserah, cuman kita harus memberitahu sampean sudah usia 7 tahun itu berarti sudah tidak boleh menyentuh lawan jenis. Niku aslinya seperti itu, aslinya wonten niku sami kali salaman ibu guru ke anak didiknya, niku juga aslinya kedai memberitahu sampean itu sudah membatalkan wudhu saya, otomatis saya juga tidak boleh menyentuh sampean, aslinya seperti itu. Cuman kan kebanyakan salim itu kenapa-napa, kebanyakan seperti itu, lah niku kalau kasih napa nah niki nyuwun sewu nggih, niki nyuwun sewu. Saya pun bekerja di dunia pendidikan juga, nggih. Cuman kita tetap niku belajar membatasi sampai itu sudah istilahnya membatalkan wudhu saya. Otomatis salaman harus seperti ini, aslinya seperti itu. Itu memberikan pemahaman kepada dia, oh saya itu berarti wis membatalkan wudhunya uang, artinya saya tidak boleh gampang menyentuh orang lain, seperti itu. Ngoten Bu. Nah niki bukan maksud menggurui ya, tapi niki sama-sama belajar, sama-sama introspeksi, sama-sama memberitahu. Kalau saya wonten salahnya sudah disampaikan mawon. Bon, niku dari segi usia tamyiz. Nah, berarti kalau panjenengan sudah memiliki anak atau putu sing umur 7 tahun, niku berarti harus diajarkan apa? Diajarkan sholat, diajarkan puasa, kemudian diajarkan caranya menutupi aurat. Meskipun si anak itu belum mempunyai kewajiban untuk melakukannya, meskipun belum wajib, tapi yang menjadi wajib adalah orang yang mendidiknya. Orang yang mendidiknya itu wajib untuk memberitahu hal-hal itu. Nah terus pun usia 9 tahun pripun? Nah ini kalau panjenengan gadai putu atau putra, putu atau putranya panjenengan piyambak sing pun usia 9 tahun, ini berarti panjenengan sudah harus siap-siap. Siap-siap pripun? Kalau usia 9 tahun niki larene atau putune panjenengan sudah mengeluarkan mani atau menstruasi, niki berarti larene sampean berarti wis balik. Terus balik niku mboten wadon usia 9, lanang usia 15 niku kirang pas. Balik niku bisa ditandai dengan ada sesuatu yang keluar, ya. Kalau perempuan berarti menstruasi. Nek wis umur 9 tahun kok medal menstruasi, berarti tiang niki lare niki sudah mengalami balik. Atau boten mens, wong wadon sami. Wong wadon boten emes wis usia 9 tahun tapi dia mimpi keluar mani. Mimpi basah, maksudnya keluar mani. Loh, kenapa perempuan keluar mani? Loh, Bu, perempuan itu mengeluarkan berbagai macam cairan tinimbang laki-laki. Cairan apa mawon? Madi wadi mani rutubatul farji smegma. Nah ini
sudah mboten. Nah, niku. Wong wadon, perasaan selama ini saya harus mengeluarkan pipis karo mani tok. Mani ini belum jelas ke mani apa dulu. Tapi ternyata ada istilah wadi, ada istilah madi, ada istilah mani. Wonten mali rutubatul farji, wonten mali keputihan, wonten mali smegma. Lah niki. Wonten mali darah menstruasi, ada darah istihadah, wonten darah tolak. Nggih wonten darah tolak. Nah. Nggih niki namung pripun nggih? Pripun? Tasih penasaran mboten? Tasih nggih, cuma niki kula sekilas-kilas mawon nggih, mangke nek kula terangaken sedanten mangke ibu-ibunya terus sedanten mangke. Kemumetan mangke ternyata ya Allah, mandi ke opo, mani ke opo, wadi ke opo nah. Ini kita nggih meskipun usia sudah mau menopause, tetap kedengar toh. Karena apa? Usia menopause itu mungkin sudah tidak menstruasi nggih. Tapi mungkin saja ibu-ibu mengeluarkan darah, mungkin saja. Bahkan sebagai menopause mengeluarkan darah, lagi hamil dia sakit mengeluarkan darah. Kalau tidak tahu hukumnya, alah anggar metu darah, berarti orang sholat. Alah anggar metu darah saat hamil, berarti duduk haid. Belum bisa seperti itu, tidak bisa langsung dihukumi seperti itu. Kita harus melihat biasanya saya keluar darah berapa hari. Nanti nek mengalami istihadah kudu lepas darah hitamnya kepripun, darah merah kepripun. Nah, itu cuma cara hukum beratnya seperti itu. Om sing namine kita ngaji, boten usah khawatir. Meskipun kita menemui hukum-hukum sing abot, tapi boten hukum-hukum ringan. Cuman hukum-hukum ringan ini tidak boleh kita sepelekan. Allah, om sing kene anjo Allah wong mantenan kuwi jarene oleh sholat jamak lah. Ini tidak boleh langsung digampangkan seperti itu. Kita harus melihat syarat-syaratnya wong sing oleh jamak saat jamak sholat, maksudnya nggih, wong sing oleh jamak sholat saat keadaan hajat itu kepripun. Kita harus cari tahu dulu, boten parang langsung nyong mantenan ke berarti nyong zuhur asare sing nganggo dandanan make up ora sah. Sholatnya pakai sisan di jamak takhir. Nah, itu tidak bisa langsung dihukumi seperti itu. Ada hukum ringannya tapi tidak boleh serta-merta dipakai. Kembali lagi. Jadi kalau usia balik itu, kalau perempuan minimal usianya berapa? 9 tahun. Nih umur 9 bisa mengeluarkan darah. Oh berarti lari ini sudah balik. Atau bisa mengeluarkan darah tapi keluar mani. Karena perempuan juga mengeluarkan mani. Oh berarti meskipun saya bukan menstruasi tapi keluar mani udah 9 tahun, itu juga termasuk tanda balik. Bukan menstruasi tok perempuan, mani juga termasuk tanda balik. Lah nembe usia 9 belum keluar menstruasi, belum keluar mani, udah 10, 11, 12, 13, 14, 15 belum keluar apapun. Oh berarti tanda baliknya itu pakainya umur. Terus usia minimal balik kalau dia tidak mengeluarkan apapun itu berarti minimalnya dimulai dari umur 15. Terus nek boten boten keluar mani kok sampai umur 15 gak keluar apa-apa. Nah ini berarti usia baliknya dimulai dari umur 15. Nah balik berarti sampai wajib sholat, sampai wajib poso, sampai wajib menutupi aurat. Wajib sholat berarti harus tahu carane sesuci kepripun, syarat rukunnya sholat kepripun, carane nganggo mukena kepripun. Mukena potongan terus kepripun. Lah mukena potongan itu berarti harus diperhatikan. Mukena terusan belum tentu sah, mukena potongan belum tentu tidak sah. Nih, dapat panjenengan pancet seyogyanya niku pakainya mukena terusan. Cuman nganggo mukena terusan orang ngerti carane bisa saja tidak sah. Nganggo mukena putusan jarene wong ora limu mukena potosan karena dikhawatirkan membatalkan sholat iki nemen. Tapi ngerti carane bisa juga tetap mengesahkan sholat. Pripun iki? Boten apa-apa? Pripun? Tapi beli gada semuran di angkat dirian di sendiri bagaimana apa? Itu dari segi baliknya perempuan. Kalau laki-laki sami, cuman laki-laki boten menstruasi. Jadi kalau usia 9 tahun,
larene niku keluar mani, niku berarti larene sudah balik. Nek wis balik berarti nek sunat harus sebelum usia 7 tahun, karena usia 7 tahun wis dikongkon sholat, jadinya bisa mengesahkan sholat. Artinya nek usia 7 tahun lare jalur wong kok belum sunat, ya berarti sholatnya boten sah karena adanya di dalam kulfahnya. Bagusnya menawi usia 7 tahun nek sakit disunat larene. Itu bagi laki-laki. Nek perempuan disunat apa boten? Perempuan sunat apa boten? Ada yang sunat, ada yang tidak. Bahkan ada yang mewajibkan perempuan sunat. Lalu disunat apa nih? Dengan bayangkan sendiri ya disunat abangnya. Tapi memang, ya, kita Jawa Kota itu malah umumnya seperti itu. Jadi ngambil lahir, itu disunat. Kenapa? Malah, ya, ada ini iklan ya iklan. Ini sunat. Perempuan disunat, jadi benar tetap ikut jarene hubungan jaga itu jarene orang dikon dan juga mengurangi syahwatnya karena perempuan itu syahwatnya lebih tinggi dari laki-laki. Itu termasuk mengurangi syahwat dengan cara disunat, termasuk untuk menyedapkan hubungan badan itu dengan cara sunat. Tapi nek pun ageng ya wis boten sakit ya nek mun ageng. Ya, angel piye. Ya boleh. Oke, kok. Ya tapi bayi. Ini bagian dari vagina bagian dalam. Niki yang terjamah suaminya panjenengan. Nggih. Niki kula praktekaken pesane panjenengan paham. Tapi niki nyuwun dawuh nggih. Niki vagina panjenengan. Suaminya panjenengan masuk. Nggih kan? Area yang masih terjamah oleh suaminya panjenengan niku yang jadi leher-leher niki, kalau ada caranya keluar dari sana itu sifatnya masih suci. Ya, terus batasannya kalau masih di area ini, area yang terjamah saat jima itu sifatnya suci. Tapi kalau sudah masuk bagian dalam, sudah masuk dapur, sudah dalam mungkin cukup berarti sudah dubur ya. Terus kalau misalkan panjenengan pergi kemanapun, dia roh, ini pun panjenengan ngalami keputihan yang sifatnya berat gua untuk masuk ke kategori wadi, berarti panjenengan harus mencari kamar mandi sing bisa panjenengan wawik rumiyin. Ngoten nggih, dadosnya wawik itu tidak hanya melulu membersihkan tipis tok, BAB tok, tapi juga ada kaitannya misalkan panjenengan keluar madi wau, keluar wadi, keluar rutubatul farji. Oke, pun paham bener? Ada pertanyaan bener begini, saudaranya lanjut sedikit. Monggo. Nggih. Oke. Mani madi wadi rutubatul farji adalah kita smegma. Oke. Mani, madi, wadi, rutubatul farji. Jadi rutubatul farji ini sama dengan wadi. Bedanya kalau rutubatul farji tadi masih keluar di area vagina ini. Jadi keputihan itu wow. Bahasannya keputihan. Kalau panjenengan yakin keluarnya di area ini dan biasanya ciri-cirinya itu masih bening dan bukan lendir, tapi hanya cairan tok. Lendir pun nggak lendir sing kental banget. Tentunya benar-benar bening. Persoalan dalamnya juga tidak ada apapun, hanya teles tok. Itu berarti maksudnya rutubatul farji. Insya Allah panjenengan ikut pendapat ada yang suci. Ikut pendapat mawon, ikut pendapat yang mengatakan itu suci. Tapi kalau sudah wadi, persoalan dari panjenengan kotor. Kalau kotor kan berarti ada nobanya, nggih. Wonten bendane, bukan cuma teles tapi ada bendanya. Oh berarti ini masuknya wadi. Otomatis saya harus istinja, harus wawit dulu sebelum sholat. Terakhir smegma. Apa maneh nggih smegma? Nek smegma niku nggih. Niki kersane panjenengan pirsa nggih, Mas pirsa oh bisa membedakan kita najis kita mboten. Kalau smegma itu sifatnya suci. Bentuknya seperti kotoran kulit mati tapi berada di lempitan-lempitan nisfinya panjenengan. Nggih, nek ngeten iki kan wonten guluwe. Lah niku guluwe teng ngandha. Teng lempitan-lempitan iki lho. Nah, iku nek penasaran lho panjenengan tinggal liya nggih.
Betul apa? Kersane panjenengan pirsa, nek suaminya panjenengan ningali betul apa? Karena itu ada hajat. Nek wonten hajat ningali alat kelamin perempuan betul apa? Tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh. Nggih, ningali alat kelamin perempuan itu kalau ada hajat boleh, tidak ada hajat tidak boleh, termasuk masih bayi. Kalau masih bayi panjenengan nyawi gitu. Nah, itu panjenengan kalau ada hajat tidak apa-apa melihat, tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh. Berarti nek ngadu si bayi, ngadu si larek harus yang perempuan. Nek laki-laki mungkin para ngadusi. Kemudian ada boleh. Oh iya HP. Oh iya betul. Oh iya. Ada makanya situasi ada di pohon. Oke, ini berarti ya kita harus tahu bahwa ternyata perempuan itu dengan segala keribetannya panjenengan tetap harus memperhatikan pundi carane membedakan ngaji, cara membedakan anggota ngaji, juga keterkaitan dengan cara pendidikan panjenengan ke anak panjenengan, anak putu panjenengan usia 7 tahun berarti sudah harus diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan menjadi kewajiban. Nek usia 10 tahun itu nek misalkan pun balik malah wajib dipaksakan melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan ini juga perhatian. Karena tadi kita tahu bahwa pendidikan seksual itu penting, ini juga panjenengan harus memberikan pemahaman itu ke anak putune panjenengan. Sampean meskipun masih alim tidak boleh ada yang menyentuh anggota yang tidak boleh disentuh. Anggota yang tidak boleh disentuh itu berarti yang tertutup oleh pakaian dalam. Ya, jadi dari sini sampai sini tidak boleh disentuh. Yang boleh disentuh hanyalah kepala, tangan dan kaki. Pun itu pun sentuhan sayang. Kalau ada sentuhan yang menjorok ke sana harus dilaporkan ke orang tua. Ibu udah dilari alih. Terus diajarkan pakai celana, bahkan sunnah. Celana mas Islam itu celana dalam, celana dalam. Celana dipakai di dalam, ya, bukan pakai celana di luar. Aslinya itu celana itu sunnahnya dipakai di dalam, nanti di luar kita tinggi. Kesannya dari mau dibilang kepleset, dengan yang mau jadi celana berdua. Oke, terus ini lari alif sudah diajarkan caranya pakai celana dan kalau udah usia 10 tahun, saking Kanjeng Nabi sudah didahulukan usia 10 tahun itu sunnah untuk dipisah kamar tidurnya. Yes, ranjang itu dipisah jangan bareng sama orang tua, apalagi bareng sama saudara laki-laki. Oke, karena kita nanti harus belajar aurat sitir bagaimana, aurat nazar bagaimana. Yang kita tahu aurat itu hanya aurat di luar sholat, aurat di dalam sholat. Kita tidak tahu aurat nazar sitir itu keberapa. Nanti kita ada pertemuan lagi ya membahas masalah itu. Ini masih hanya gamblengan mawon Bu. Panjenengan nanti menstruasi juga harus tahu cara ngitungnya kepripun, istihadah harus tahu cara ngitungnya kepripun. Tiang hamil tak saged menstruasi mboten tasik saged tiang kontraksi. Nggih, kontraksi itu kan juga darah. Itu darahnya hukumnya kepripun. Ya, itu berarti kita harus tetap masih semangat ngaji ya. Semangat betul? Mungkin nanti ada pertemuan lagi atau mungkin nanti dibahas oleh ustazah yang lain yang menjelaskan masalah kaitannya kali wong wadon. Kalau wong wadon itu pancen dalam segi apapun itu wonten bentene. Wudu mawon wonten bentene. Salat mawon di wonten bentene. Rukuke wong lanang wonten iku rukuke wong wadon saged pripun? Rukuke tiyang putri kabeh pripun? Ruku. Nah, ini bukan, ini kok wonten bentene, kepripun bentene lah itu. Berarti panjenengan harus semangat ngaji lagi supaya nanti kita bertemu lagi mugi-mugi di lain kesempatan ketemu malih atau wonten ingkang membahas masalah niki perbedaan wanita dengan laki-laki, ya. Masih semangat ya? Semangat ngaji. Kersane niku wau. Kersane panjenengan niku kalau masih ada salah-salahnya niku dimaafkan kali Allah. Tapi nek panjenengan wis ngerti salah kok ora gelem ngaji. Nah, iki wis urusane panjenengan kali Gusti Allah nggih. Yang penting panjenengan masih semangat ngaji, urusan bisa, urusan paham, urusan pinter niku urusane Gusti Allah. Sing penting panjenengan sudah berusaha. Oh, sing namanya kepinteran murni saking Gusti Allah. Sing namanya kepahaman murni saking Gusti Allah. Sing penting panjenengan tetap ikhtiar, tetap semangat. Nyo belajar tajwid ki mate angel teman ora apa-apa om nyatane wis Allah wis berumur nyatane iki kan nakung ilate kan meringis kan mecucu kan angel nggih. Wong sing namanya tajwid kok meringis mecucu, manyun asline ngoten niku. Tapi karena
sekarang kita sudah belajarnya modelnya ikhtiar saja, urusan paham, urusan pinter, itu urusan itu insya Allah. Yang penting kita berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Urusan itu masih ada yang salahnya, ada yang salah, itu urusan ini insya Allah dimaafkan kali Gusti Allah. Pun mugi-mugi kula panjenengan iki angsal berkah saking ngaji dinten iki nggih. Estunipun dalem boten niat gurune panjenengan boten, tapi niat sareng-sareng ngaji menawi kula wonten kelentang-kelentonipun di dalam nyuwun agung pangapunten. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.